Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan mempelajari mengenai teorema Norton ya. Untuk kasus di mana tidak ada sumber tak bebas. Kalau kita perhatikan pada contoh soal ini ya, itu tidak ada sumber tak bebas ya. Kalau ada sumber tak bebas ya, itu nanti konsepnya beda. Nah, jadi kita pelajari dulu yang konsep yang mengenai ini ya, yang untuk kasus yang tidak ada sumber tak bebas. Nah, di teorema Norton yang kita cari pertama kali itu adalah arus short circuit ya. Kita sebut dengan ISC. Arus short circuit. Nah, di soal ini yang ditanya itu adalah nilai tegangan di 40 ohm. Nah, maka di posisi 40 ohm ini kita harus tentukan di sana sebagai titik A dan B. A itu di polaritas yang positif, kalau B yang di polaritas yang negatif. Maka di gambar di sebelah kanan ini ya, kita copot dulu 40 ohm ya, kemudian kita gambarkan short circuit ya, disambung ya maksudnya ya. Dari titik A menuju ke B ya. Jadi ini yang atas ini titik A ya. Yang bawah ini adalah titik B. Kalau di teorema Thevenin ya, yang dicari tegangan open circuit di posisi A dan B ya. Kalau di Norton itu arus short circuit dari A menuju ke B. Maka ini arahnya ke bawah ya. Dari A menuju ke B. Ini adalah ISC ya. ISC. Oke. Nah, dengan cara apa kita mencari arus short circuit dari A ke B? Ya, dikembalikan lagi kita sudah punya pegangan analisis mesh dan analisis node. Nah, silakan mau dipakai yang mana. Pada contoh kali ini kita akan coba menggunakan analisis mesh ya. Kita gambarkan dulu loopnya ya, misalkan ini itu adalah misalkan I1 ya. Ini loop I1. Lalu loop I2 yang ini boleh kita langsung sebut dengan ISC ya. Atau kalau mau variabel I2 dulu juga boleh. Jadi, misalkan yang di sini itu adalah I2. Jadi nanti kita punya dua persamaan ya. Turunkan menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0 ya. Kita cari di loop I1 dulu. Di loop I1 ya. Pakai sigma V sama dengan 0. Maka nanti ini kita tuliskan minus 18 ya. Lalu plus I1 dikali 5 ya. Lalu plus, nah di 12 ohm ya, ini yang lewat ada dua arus. Karena kita mencari persamaan di loop I1, maka arah loop I1 itu acuan positifnya. Nah, I2 ini saat mengalir di 12 ohm, dia arahnya ke atas, sedangkan I1 ke bawah, maka I2 negatif ya. Jadi
I1 dikurangi I2 baru dikali dengan 12 akan sama dengan 0. Nah, sederhanakan dulu ya. Berarti I1-nya ada berapa? 5 sama 12, berarti 17. 17 I1 ya. Lalu dikurangi I2-nya ada 12 ya, min 12 ya. Dikurangi 12 dikali I1 akan sama dengan 18. Ya, I1-nya ada 5 sama 12 berarti 17. I2-nya ada minus 12 ya. Minus 18 pindah ke kanan jadi positif ya. Nah, ini itu adalah persamaan ke-1 yang sudah kita peroleh. Lalu di loop I2 ya, kita turunkan persamaannya di sigma V sama dengan 0. Ya, ketika lewat di 12 ohm ya, ini ya arah acuan positifnya I2 ya, gantian ya. Ini arah acuan positifnya I2 karena mencari di loop I2. Mencari persamaan di loop I2, maka ini berarti I2 dikurangi I1 ya. I1-nya beda arah ya. Baru dikali 12. Lalu ditambah I2 dikali 20 ya, 20 ohm. Akan sama dengan 0. Nah, I1-nya berarti ada min 12. Berarti min 12 dikali I1 ya. Min 12 dikali I1 ditambah I2-nya ada berapa? 12 sama 20 ya. 12 sama 20 berarti 32 ya. 32 I2 sama dengan 0. Nah, ini itu adalah persamaan kedua yang sudah kita turunkan dari loop I2. Nah, supaya nulisnya urut, ini kita cut saja ya. Kita pindahkan ke baris selanjutnya. Nah, di sini ya. Kita sudah punya dua persamaan nih. Kalau di sini di persamaan kedua I1-nya itu min 12. I2-nya 32. Kita lihat di persamaan pertama. Kalau persamaan kedua ini kan konstantanya 0 ya. Jadi langsung pakai substitusi saja ya. Ini kita buat I1 sama dengan berapa sebagai fungsi dari I2 ya. Atau dibalik, kita lihat dulu. Kita kan mau mencari ISC nih. ISC ini akan sama dengan I2 ya nanti ya. Nilainya akan sama dengan I2 ISC. Maka kita tidak usah mencari I1 ya. Jadi di persamaan kedua ini langsung saja kita buat I1 sama dengan sebagai fungsi dari I2. Jadi min ya 12 dikali I1 akan nanti sama dengan 32 dikali I2 ya. Ya. 12 I1 akan sama dengan
32 I2. Maka I1 akan sama dengan 32 dibagi 12 ya. Dikali dengan I2. Nah, masukkan ke persamaan 1. Kita ambil persamaan 1 ya. Kita copy dulu. Nah, sekarang masukkan nilai I1-nya. Jadi 17 dikali I1 itu adalah 32 per 12. 32 per 12. Dikali I2 ya. Oh, ini ada yang salah tulis ya, maaf ya. Ini berarti 17 I1 dikurangi, ya tadi kan I1-nya 5 sama 12 ya. 5 sama 12 di 17. Minus 12 I2 ya, ini I2 ya. Kita koreksi, ini I2 ya. Minus 12 dikali I2. Nah, berarti ini kita ganti minus 12 dikali I2 ya. Berarti ini 17 I1, 17 dikali 32 per 12 kali I2 ya. Oke. Lalu dikurangi 12 dikali I2 akan sama dengan 18. Ini kan yang sebelah kiri ada penyebut ya, per 12 ya. Dikali 12 semuanya ya. Jadi nanti yang sebelah kiri ini hilang ya. Ini semua rows kita kali dengan 12, maka ini tinggal 17 dikali 32 dikali ya I2. Jadi per 12-nya hilang ya, karena dikali 12. Dikurangi dengan, nah ini 12-nya dikali 12 lagi. Ya, baru dikali I2. Ya. Akan sama dengan I12 dikali 12 baru dikali I2. Akan sama dengan 18 dikali 12 ya. Oke. Nah, ini I2-nya bisa keluar ya. Atau ya keluar dulu lah. Nanti ini I2-nya keluar ya. Dikali dengan 17 dikali 32. Dikurangi 12 kali 12 144 ya. Kalau 17 kali 32 nanti ya pakai kalkulator lah ya. Rows kiri I2-nya keluar ya. Di sebelah kanan tetap 18 kali 12. Maka kita dapatkan I2 akan sama dengan ya, 18 kali 12 dibagi dengan 17 kali 32. Cobalah kita hitung ya pakai kalkulator ya.
kalkulator. Sebentar ya, 17 dikali 32. Ketemunya 544 ya. Jadi 544 dikurangi 144. Ini kan berarti ya dibagi 400 ya. Jadi 18 dikali 12 dibagi 400. Biarkan dulu saja ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa dicoret angkanya gitu. Ini satuannya ampere ya. Ampere. Maka ini kita sudah punya nilai I2. Kita lihat lagi ke gambar rangkaian ya saat mencari ISC ya. I2 ini mengalir di 20 ohm, lalu mengalir ke A, lalu ke titik B. Maka ISC ini ya maksudnya ya sama dengan I2 ya. Maka ISC akan sama dengan I2. Sama dengan ini ya, kita copy aja. Nah, oke. Lalu ya, kita sudah dapat ISC ya. Langkah kedua ya, kalau di Thevenin kan dia mencari VOC ya, tegangan open circuit, baru mencari R Thevenin. Nah, kalau di teorema Norton yang dicari ISC dulu, arus short circuit, baru mencari R Norton ya. Ya, hampir mirip ya, cuman bedanya kalau di Thevenin itu mencari VOC, kalau di Norton itu mencari ISC. Ini untuk kasus ya, untuk khusus kasus yang tidak ada sumber tak bebas. Nah, saat mencari Rn ya, Rn itu maksudnya R Norton ya, R Norton. Prosedurnya caranya sama dengan saat di Thevenin ya. Jadi semua sumber dimatikan ya. Ini khusus jika kasusnya tidak ada sumber tak bebas ya. Dipegang dulu ya, tidak ada sumber tak bebas. Semua sumber dimatikan, sumber tegangan di short, sumber arus di open. Kita lihat di gambar rangkaian awal. Tidak ada sumber arus ya, jadi hanya ada sumber tegangan 18 volt. Ini kita open ya. Nanti di short ya. Di 18 volt ini dimatikan dengan cara di short. Lalu di 40 ohm ini kita melihat R Norton dari sini, dari posisi A dan B. Ya. Nah, maka ini kita short dulu, dia kan sumber tegangan ya, sumber tegangan kalau dimatikan itu di short ya. Yang 18 volt di sini, nah ini kita short. Lalu A-nya di sini, ini A. Lalu ini B ya. Nah, disinilah kita melihat untuk mencari R Norton. Caranya sama seperti ketika mencari R total atau R ekivalen ya. Ini Rn. Nah, pada video sebelumnya itu di teorema Thevenin kita juga membahas rangkaian gambar soal yang ini ya. Jadi ini saya sudah ketemu nih hasilnya. Jadi kalau untuk rangkaian untuk soal yang sama ya,
kita kerjakan dengan Thevenin maupun Norton, itu nanti R Thevenin maupun R Nortonnya nilainya akan sama ya. Jadi di sini nanti, jadi coba cek saja nanti di video yang membahas mengenai Thevenin ya. Itu ada contoh soal yang sama dengan rangkaian ini ya. Itu sama, R Theveninnya juga ketemu 400/17 ohm. Jadi dengan prosedur yang tadi sudah kita sebutkan ya, kita cari Rn-nya nih. Jadi 5 ohm akan paralel dengan 12 ohm dulu. Baru setelah itu seri dengan 20 ohm ya. Jadi di sini kita peroleh 5 paralel 12, baru setelah itu ditambah 20. Diproses ya. Secara matematik ya. Dapatlah 400/17 ohm ya. Lalu setelah kita dapatkan R Norton ya. Nah, ini adalah rangkaian pengganti ya. Rangkaian pengganti Norton. Kalau di Thevenin ada 3 komponen yang dihubung seri semuanya, yaitu VOC, R Thevenin, dan R pada posisi AB yang ditanya, yang disimpan ya. Yang 40 ohm yang ini tadi. Nah, jadi si 40 ohm ini kita munculkan lagi di posisi A dan B tadi ya. Jadi ini itu maksudnya adalah 40 ohm ya. 40 ohm ya. Kalau di Thevenin seri semuanya VOC, R Thevenin, dan 40 ohm. Kalau di sini Norton ya paralel semuanya, jadi ISC paralel dengan R Norton, lalu paralel dengan 40 ohm yang di posisi A dan B. Tadi yang ditanya itu adalah tegangan V ya, di posisi 40 ohm. Jadi kita gambarkan lagi, di sini ada V yang ditanya ya. Plusnya di atas, di posisi A ya. Lalu minusnya di bawah, di posisi B. Nah, kita sudah peroleh tadi ISC-nya adalah, sebentar. Kita ambil dulu nilai ISC-nya ini ya. ISC-nya kita sudah dapatkan ya, 18 kali 12 per 400. Lalu R Norton-nya 400/17. Jadi tujuan teorema Norton itu juga sama kayak Thevenin. Jadi dia menyederhanakan atau mengubah rangkaian ya menjadi rangkaian pengganti ya yang hanya 3 komponen. Nah, di sini pakai cara apa ya? Balik lagi, boleh pakai analisis mesh dan atau analisis node ya. Misal supaya gampang, kita sebenarnya ini bisa pakai pembagi arus ya, bisa pakai pembagi arus. Tapi supaya mengingatkan kembali analisis mesh, cobalah. Ini berarti super mesh ya. Jadi misalkan kita gambarkan ini I1 ya. I1, lalu yang mengalir di sini itu adalah I2.
Oke. Berarti di loop I1 ya. Kita langsung dapat nih nilai I1 ya, super mesh ya. I1 sama dengan ISC ya. ISC akan sama dengan, nah ini 18 kali 12 per 400. Di loop I2 pakai sigma V sama dengan 0 ya. Berarti I2 min I1 ya. I2 min I1 I2 min I1 dikali Rn. Ditambah I2 dikali 40. Kan sama dengan 0 ya. I2 kali 40 ini tegangan yang ditanya V ya nanti ya. Kalau kita sudah dapatkan nilai I2. Masukkan ini berarti I2-nya tetap I2 ya. Berarti ini I2 dikurangi ini ya. Atau kita buat I2 sama dengan dulu ya. Jadi ini berarti I2 dikali Rn ya. Dikurangi I1 dikali Rn tambah I2 dikali 40 ya. Kan sama dengan 0. Ya, I2 dikali Rn dikurangi I1 dikali Rn ditambah I2 kali 40 ya. Maka I2-nya keluar ya. I2-nya keluar. Pengalinya apa? Rn ditambah 40 ya. Jadi I2-nya keluar ya. Yang pertama Rn, yang kedua ditambah 40 ya. Nah, lalu si min I1 dikali Rn pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi I1 dikali Rn. Maka I2 akan sama dengan I1 dikali Rn dibagi Rn plus 40 ya. Nah, kita sudah dapatkan ya. Tinggal memasukkan nilai Rn dan I1. I1 itu ESC ya. Tapi tinggal dikali dengan 40 nanti ya. Coba masukkan dulu lah. Ini berarti I2 akan sama dengan I1-nya berapa? Sama dengan ISC, sama dengan ini ya. Nah ini. Ini ya. Gini ya, hati-hati nulisnya ya. Ini adalah I1 ya, atau ISC. Dikali dengan ya. Dikali dengan Rn. Rn-nya berapa? Oh ini. 400 per 17.
Nah, 400-nya bisa dicoret nanti ya. Baru dibagi dengan ini dikasih kurung lagi ya. Ini gini. Nah, gini. I1-nya itu 18 kali 12 per 400 dikali Rn 400 per 17. Baru dibagi dengan Rn ya. Rn-nya 400 per 17 ditambah 40. Ini ditambah 40. Hati-hati ya nulisnya ya. Sebentar. Nah, gini. Dibagi Rn plus 40. Dibagi Rn-nya ini 400 per 17. Ditambah 40 ya. Oke. Nah, ini bisa kita copy dulu ya. Nanti 400-nya ada yang hilang tadi ya. Sebentar. Di I2 akan sama dengan. Nah, ini kan ada per 400 dikali 400 ya. Berarti 400-nya hilang, bisa dicoret. Langsung saja per 17 ya. Berarti ini nanti langsung saja per 17. Berarti ini per 400-nya dicoret ya. Berarti per 17. Nah, gini. Berarti tinggal 18 kali 12 per 17. Dibagi dengan 400 per 17. Nah, ini ada per 17 juga. Plus 40. Nah, 40-nya nggak ada per 17 ya. Supaya bisa dicoret, ini berarti dikali 17 per 17 ya. 17 per 17. Jadi si angka 40 ya ini kita kali 17 per 17. Jadi tidak merubah nilai. Nah, baru 17 yang di bawah ya penyebut ya per 17 di semua ruas itu bisa hilang ya. Kita copy dulu. Nah, gini. Berarti ini hilang ya. Kita hapus dulu ya. Per 17 ini hilang. Ya. Lalu yang ini hilang ya. Per 17 ini hilang. Ya. Lalu yang ini juga hilang. Per 17. Nah, gini. Berarti tinggal 18 dikali 12 dibagi dengan 400 ditambah 40 kali 17. Ya, hitung. Pakai kalkulator saja ya. Berarti I2 akan sama dengan 18 kali 12 itu 180 sama 36. 216 ya, 216 ya. 180 sama 36. Dibagi 400 plus 17 kali 4, 40 sama 28, 680 ya, 680 ya. Ini 680. Ya, berarti ini 216 ya. Dibagi 1000 ya. 600 sama 400 1000 ya, 80. Satunya ampere. Nah, sebentar ya, dirapikan dulu. Ini dicoret saja. Nah, terakhir maka V ya,
akan sama dengan I2 ya dikali 40. V akan sama dengan I2 berapa? Berarti ini 216 bagi 1080 dikali 40 ya. Maka V sama dengan berapa nih kalkulator ya? Apakah bisa ngepas hasilnya? Berarti 216 dikali dulu dengan 40 dibagi, lalu hasilnya dibagi 1080. Pas 8 volt ya, ketemunya adalah 8 volt. Oke, kita ulas lagi ya. Jadi tujuan dari teorema Norton itu adalah untuk mengubah rangkaian menjadi lebih sederhana. Ya, dari soal awal yang semula seperti ini ya. Ya bisa jadi lebih rumit lagi soalnya, bisa 3 loop atau 4 loop. Lalu disederhanakan menjadi hanya 3 komponen secara paralel, yaitu ISC, R Norton, dan di tempat parameter yang ditanya di posisi A dan B tadi ya. Kalau di sini 40 ohm contohnya nih, ditanya tegangan di 40 ohm. Nah, kalau sudah sederhana begini rangkaiannya, tinggal dicari ulang tegangan yang ditanya di soal V ini berapa ya. Nah, setelah kita coba hasilnya adalah 8 volt. Perlu diingat, gambar rangkaian ini kita ambil dari referensi nomor 1 ya. Jadi gambar soal ini ya dari referensi nomor 1 yaitu ini. Dari buku rangkaian listrik yang ditulis oleh Bapak Ramdhani. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Jangan lupa tonton video-video yang lain ya. Dan subscribe agar mendapatkan notifikasi jika ada video pembelajaran yang baru. Oke, terima kasih.